detik hitungan detik Imam Mahdi muncul. Itu yang pertama, idza qutila nafsus zakiyah, yaitu jika ada jiwa yang suci terbunuh di Mekah, Imam Mahdi sudah muncul ya. Ini Imam Mahdi sudah terdengar kabar-kabar bahwa Imam Mahdi ada di Madinah. Al-faslu tsani fil khasab bil baida wa ahadits Sufyani. Pasal kedua masih tentang Imam Mahdi dan kaum Sufyan. Ini pembahasan Sufyan. Fil khasab bil baida, tentang pembahasan penenggelaman bumi di Baida. Wa ahadits Sufyani, dan tentang hadis-hadis yang berbicara tentang Sufyan. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu bahwasanya Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Abisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manami." Rasulullah pernah tidurnya itu abisa. Abisa itu ngelindur. Qulna ya Rasulullah, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, Siti Aisyah, sana'ta syai'an fi manamik lam takun taf'al. Wahai Rasulullah, kamu melakukan sesuatu dalam tidurmu yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Maksudnya, ya Rasulullah, Anda ngelindur. Ya Rasulullah, engkau ngelindur tidurnya. Apa jawab Nabi? Faqala al-ajab. Aku ngelindur itu karena merasakan aneh. Aneh, kata Nabi. Inna unasan, ada beberapa orang min ummati, dari umatku. Perhatikan baik-baik. Inna unasan min ummati, ada beberapa orang dari umatnya Rasulullah. Ada dari beberapa orang dari umatku ini, ya umuna bil bait, mereka ini menuju ke bait. Amma ya umuna, menuju untuk menyerang ke Mekah. Birajulin min Quraisy, menuju satu orang dari Quraisy, keturunan Nabi, yaitu Imam Mahdi. Kemungkinan besarnya menyerang Imam Mahdi. Qad laja'a bil bait, yang telah berlindung mengungsi di Ka'bah, hatta idza kanu bil baida, sampai ketika mereka sudah ada di Baida, penyerang ini, yaitu satu padang pasir, dataran padang pasir antara Madinah dan Mekah. Khusifa bihim, maka mereka ditenggelamkan bumi mereka di Baida tersebut. Fakulna ya Rasulullah, lalu kami bersahabat ini bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna tariqat tajma'un nas, jalan itu menyatukan manusia. Qala na'am, iya betul. Fihi mustabsir, ada di antara mereka orang-orang yang memang sengaja mau datang menyerang. Wal majmur, ada di antara mereka yang juga dipaksa menyerang. Wa ibnu sabil, dan juga ada cuma sekedar lewat di jalan itu, gabung sama mereka. Yahlikuna mahlakan wahidan, mereka itu celaka di dalam satu kecelakaan. Wa yasduruna masadira syatta, tetapi mereka tujuannya bermacam-macam. Ya ba'athahullah ta'ala ala niyatihim, Allah mengutus mereka, membangkitkan mereka nanti di hari kiamat menurut niatnya mereka masing-masing. Ini ada sahih Imam Muslim. Jadi kaum Sufyan ini dalilnya itu ada sahih Imam Muslim. Jadi Nabi pernah ngelindur, kaget, dan setelah ditanya sama Siti Aisyah, ya Rasulullah, engkau ngelindur, engkau melakukan sesuatu dalam tidurmu yang belum pernah kau lakukan. Kenapa? Kata Nabi, aneh. Ada beberapa orang dari umatku, mereka menuju ke Mekah, ke Ka'bah, ingin menyerang satu orang dari keturunanku yang berlindung di Ka'bah. Sampai aku lihat mereka nyampe di daerah Baida antara Madinah Mekah. Itu mereka khusifa bihim, Allah tenggelamkan. Ini sahabat yang bertanya, Siti Aisyah ini cerdas. Ya Rasulullah, di jalan itu kan banyak orang.
sama-sama firasat juga, kelihatan juga. Kan banyak orang yang lalu lalang di situ. Mereka bagaimana nasibnya? Kata Nabi, iya betul, ada yang sengaja datang, ada yang dipaksa datang, ada juga yang sekedar lewat. Nah, mereka ini mereka tujuannya masing-masing. Mereka ini nanti dibangkitkan dari kiamat menurut niatnya masing-masing. Begitu. Pak, ini juga pembahasan tentang masalah niat. Makanya ada di hadis Sahih Imam Muslim. Kalau kita meneliti hadis sebelumnya, perhatikan hadis sebelumnya yang sudah kita bahas kemarin itu, ya. Tanda Imam Mahdi muncul detik, hitungan detik. Imam Mahdi muncul. Itu yang pertama idza qutila nafsuz zakiyah, yaitu jika ada jiwa yang suci terbunuh di Mekah. Maka di sini ada seruan dari langit yang memanggil inna amirakum fulan wa dzalikal mahdi alladzi yamla'ul arda haqqan wa adla. Sesungguhnya pimpinan kalian adalah si fulan, yaitu Mahdi yang akan memenuhi bumi dengan kebenaran dan keadilan. Satu, catat baik-baik. Jiwa suci yang terbunuh di Mekah. Satu. Kemudian dijelaskan di sini, pasukan itu siapa? Dan siapa yang terbunuh ini? Yang membunuh siapa dan jiwa terbunuh ini siapa? Dijelaskan oleh hadis setelahnya. Apa? Ya belughu ahlal Madinah khurujul jas. Akan nyampe ke Madinah, kepada penduduk Madinah keluarnya pasukan fayahrabu minna man kana min ali Muhammadin ila Makkah. Maka membuat lari orang dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke Mekah. Maka Nabi Ali Muhammad, orang yang termasuk keluarga Nabi Muhammad di akhir zaman. Dari hadis ini kita sudah tahu bahwa keluarga Nabi Muhammad itu ada. Ini dalilnya juga. Yahmil syadid ad-dhaif, yang orang kuat membawa yang lemah. Wal kabir as-saghir, yang besar membawa yang kecil. Fayudrikuna nafsan min ali Muhammadin sallallahu. Pasukan itu menemukan satu jiwa dari keturunan Nabi Muhammad, fayatbahunahu, lalu disembelih satu jiwa keturunan Nabi itu inda ahjaril zaid, dibunuh. Berarti jiwa suci yang terbunuh ini termasuk keturunan Nabi. Kenapa kok menyerang ini? Ternyata yang menyerang ini, ya, pasukan ini yang menyerang ini adalah mencari Imam Mahdi. Karena mereka tahu Imam Mahdi dari keturunan Nabi, maka mereka memburu keturunan Nabi, dibunuh-bunuhin. Sampai ada satu jiwa yang dicurigai, oh ini kayaknya Imam Mahdi, ada di Mekah. Akhirnya dibunuh, padahal bukan Imam Mahdi. Gitu. Sampai ke Madinah juga. Ini mungkin ini sebelum ditenggelamkan, ya. Jadi ini menyerang ke kota Madinah. Paham? Dengarkan baik-baik. Menyerang ke kota Madinah. Nih, yahrabun nasu minan Madinah ila Makkah. Manusia lari, orang-orang lari dari Madinah ke Mekah. Hina yablughuhum jaysh Sufyani, ketika didatangi oleh pasukan Sufyani. Jadi mereka ini menyerang kota Madinah untuk memburu para keturunan Nabi. Sampai ada yang lari mengungsi, yang kuat membawa yang lemah, yang besar membawa yang kecil. Tetapi kata Nabi, fayudrikuna nafsan min ali Muhammad. Pasukan ini menemukan satu jiwa dari keturunan Nabi, fayatbahunahu inda ahjaril zaid, lalu disembelih satu jiwa suci itu. Yang melarikan diri itu ke Madinah, dari Madinah ke Mekah itu mereka melarikan diri sampai mendapati satu jiwa, satu orang dari keturunan Nabi, lalu disembelih. Dan ini adalah pasukan Sufyan. Nah, setelah dari Madinah ke Mekah, baru kaum Sufyan, ini hadis sahih yang kita baca barusan tadi itu dari Nabi, infonya itu Nabi ngelindur gitu, dan ditanya sama Siti Aisyah, kenapa wahai Nabi?
aneh. Ada beberapa orang, inna unasan min ummati ya'umuna bil bait. Ada beberapa orang dari umatku ini menuju untuk menyerang ke Ka'bah birajulin min Qais, menyerang seseorang dari keturunan Quraisy, yaitu keturunan qad laja'a bil bait, yang dia berlindung di kota Ka'bah. Sampainya mereka di Medan ditenggelamkan begitu. Masya Allah. Jadi kaum Sufyani ini nanti dengar kabar, ada kabar ini dekat, ini berarti tandanya Imam Mahdi sudah muncul ya. Ini Imam Mahdi sudah terdengar kabar-kabar bahwa Imam Mahdi ada di Madinah, Imam Mahdi ada di Madinah, Imam Mahdi ada di Madinah. Kita ini lagi nunggu ini Imam Mahdi ada di Madinah, makanya banyak ulama-ulama mursyid-mursyid yang ziarah ke Madinah. Termasuk kadang-kadang Syekh Ihsan Qabani itu sering bolak-balik ke sana. Mekah Madinah. Kabarnya kalau nggak percaya. Di situ-situ saja. Nanti ketika kaum Sufyani itu mendengar Imam Mahdi itu ada di Madinah, mereka itu mengutus beberapa pasukan menuju Madinah, Madinah, sampai pasukan ini masuk ke kota Madinah dan berburu. Tetapi para habaib ini sudah paham, wah ini ada pasukan Sufyani mau datang. Akhirnya mereka mengungsi. Para habaibnya ini mengungsi sampai ada yang membawa yang tua, yang kecil-kecil digendong. Pokoknya diserang habis sampai ketemu sama pasukan Sufyani, tapi pasukan Sufyani nyari satu orang dibunuh. Yudrikuna nafsan, bayat bahunahu, lalu disembelih. Dikiranya itu Imam Mahdi itu. Subhanallah, setelah disembelih mereka mengungsi ke Ka'bah, ke Mekah semuanya ini para keturunan Nabi. Dengar lagi, ternyata kita bukan membunuh Imam Mahdi. Akhirnya mereka ini kaum Sufyani ini menuju ke Mekah. Tetapi sesampainya di kota Mekah mau memburu pasukan, mau memburu keturunan Nabi, terutama Imam Mahdi, Allah tenggelamkan mereka di bumi Baidah. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kan di situ banyak orang. Iya kata Nabi, di situ ada al-mustafsir, orang yang memang sengaja datang. Ada al-majbur, orang yang dipaksa. Ada sabil tariq, orang yang cuma jalan. Mereka tujuannya berbeda-beda, bermacam-macam, tetapi nanti dibangkitkan dalam kuburnya itu sesuai niatnya masing-masingnya. Enggak semuanya disiksa. Kasihan orang yang cuma lewat doang, tenggelam, longsor, masuk ke bumi, mati. Terus apa dikumpulkan bersama orang-orang yang mau menyerang Imam Mahdi? Enggak. Mereka dibangkitkan nanti sesuai niatnya masing-masing. Oh niatnya cuma mau kerja, oh niatnya cuma mau ibadah, ya yang soleh nanti soleh meskipun mereka ditenggelamkan di bumi begitu. Makanya jangan kamu langsung suudzon ada longsor semuanya tenggelam semua di situ, ada kiai juga tenggelam. Oh kiainya ikut tenggelam, ikut longsor, kapok. Masyarakat tok kiainya itu doyan duit berarti itu misalnya gini-gini. Loh jangan suudzon. Bukan berarti orang yang ikutan tenggelam, ditenggelamkan, longsor itu berarti juga buruk. Enggak. Paham ya? Enggak. Tidak. Di situ ada yang niat berobat. Di situ ada yang niat kerja. Paham ya? Macam-macam. Memandang orang itu fisiknya, niatnya itu begitu. Orang kena musibah tenggelam, berapa banyak yang kena tsunami itu orang-orang soleh itu yang meninggal itu. Kamu pikir berarti mereka juga berbuat dosa? Lebih baik dari kamu? Ya enggak juga. Mereka mati syahid. Lah kamu nanti matinya gimana? Enggak tahu kamu. Wallahu a'lam. Enggak tahu itu. Paham ya? Ya Allah. Wallahu a'lam bishawab.